Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat siang buat sahabat-sahabat Asrama Lentera yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi pada siang hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sebenarnya Asrama Lentera itu apa sih? Asrama Lentera ini adalah salah satu media yang dikembangkan oleh sahabat-sahabat mahasiswa di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Untuk apa? Untuk mengembangkan budaya literasi di kalangan mahasiswa dan pemuda. Yang mana hari ini budaya literasi ini sangat minim di dunia mahasiswa. Maka kami dari teman-teman Asrama Lentera ingin mengembangkan budaya literasi tersebut. Kita mencoba untuk mengeksplorasi dua bonus yang hari ini sering kita bahas. Ada yang namanya demographic dividend sama digital dividend. Nah, kita mencoba untuk mengeksplorasi dua bonus itu dengan mengembangkan Asrama Lentera ini. Nah, kira-kira itu terkait perkenalan Asrama Lentera. Nah, Asrama Lentera selama bulan Agustus ini sudah mengadakan beberapa diskusi online, terutama pada siang hari ini bersama Al-Mukarram Buya Husen, dan nanti malam penutupan diskusi kita bersama Al-Mukarram Pak Fakhrudin Faiz nanti malam. Kita udah merangkai acara untuk apa? Untuk membranding image Asrama Lentera. Ya mumpung pada momen ini Indonesia sedang terkena dampak pandemi COVID-19, jadi kita coba memaksimalkan itu. Nah, pembahasan kita pada siang hari ini terkait RUU PKS sudut pandang agama. Kenapa dari kami ingin mengangkat RUU PKS ini dari sudut pandang agama? Karena kalau misalkan kita melihat dalam konteks hukum, untuk kekerasan seksual itu sebenarnya sudah dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi kalau misalkan kita melihat di KUHP ini dalam bahasa hukum kita kenal yang namanya lex generalis, yang dimana dibahas dalam tentang pencabulan kalau tidak salah itu di pasal 289 sampai 299. Nah, RUU PKS ini adalah lex spesialis, atau kalau dalam bahasa usul fiqh ini kita mengenal yang namanya taksis. Kurang lebih sama kalau kita melihat dalam konteks usul fiqh. Dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya menitik beratkan kepada penindakan kepada pelaku saja. Tapi dalam RUU PKS ini lebih rigid lagi membahas. Seperti tertera dalam RUU PKS itu di bab 3 tentang ruang lingkup, itu di pasal 4 ayat 1. Pencegahan kekerasan seksual ini meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban, dan penindakan pelaku. Dan ini lebih rigid lagi untuk pembahasan tentang penghapusan kekerasan seksual. Nah, alangkah disayangkannya RUU PKS ini malah dilempar dari Prolegnas 2020. Karena ada pro kontra, setidaknya begini, dalam pro kontra ini agak menitik beratkan kepada pembahasan agama. Misalkan ada yang mengatakan yang kontra ini RUU PKS ini terlalu liberal, atau RUU PKS ini menghalalkan zina. Padahal yang jadi fokus pembahasan mereka itu hanya pada pasal 11 tentang pelarangan pemaksaan perkawinan. Nah, itu mereka anggap ini menghalalkan zina. Nah, maka dari itu pada siang hari ini kami meminta kepada Al-Mukarram Buya Husen untuk membahas apakah RUU PKS ini sesuai atau tidak dengan ajaran agama. Agar apa? Agar teman-teman yang di sini yang belum mengetahui RUU PKS ini sesuai atau tidak dengan ajaran agama. Nah, kira-kira begitu Buya. Ya. Untuk pembahasan pada siang hari ini. Untuk waktunya kami persilakan kepada Buya Husen, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, senang sekali saya bisa ketemu meskipun dari jarak yang jauh. Yang penting hati sebetulnya kan.
kedekatan belum tentu menyatu dalam satu hati. Jauh bisa saja menjadi satu hati. Ini yang penting. Baik ya. Saya ingin mengapresiasi dulu. Terima kasih atas undangan ini. Saya kira penting pertemuan-pertemuan semacam ini. Dan saya mengapresiasi juga gerakan Lentera ini ya. Teman-teman di Lentera ini. Saya bangga sekali anak-anak muda terus berjuang untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang berkemanusiaan ya, rahmatan lil alamin ya, bahasa populernya. Mudah-mudahan terus berkembang dan apalagi tadi secara spesifik menyebut tentang gerakan literasi yang makin berkurang. Betul sekali, saya ingin mengapresiasi ini karena kecenderungan baru sangat pragmatis, ingin langsung jadi dan sebuah proses pengetahuan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Jadi ini membahayakan bagi masa depan kita semua sebagai bangsa maupun manusia. Itulah bisa menimbulkan akibat-akibat ketidakmengertian orang tentang satu masalah. Seperti yang ada dalam kasus ini. Tadi diberi pengantar mengenai mengapa ditolak. Ada banyak sekali kelihatannya pengetahuan yang dangkal mengenai isu-isu, terutama isu-isu perempuan. Ya, saya sangat menyesal juga atas penundaan pembahasan RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Paling tidak saya ikut serta di dalam merumuskan konsep-konsep tentang kekerasan seksual ketika saya menjadi anggota komisioner Komnas Perempuan 2007 sampai 2014, 2 periode. Dan saya ikut serta membahas jenis-jenis kekerasan seksual itu. Kekerasan seksual adalah bagian saja dari kekerasan terhadap perempuan secara lebih luas ya. Dulunya ada 15 bentuk kekerasan seksual itu yang dirumuskan oleh teman-teman di Komnas Perempuan. Yang itu kemudian diajukan sebagai rancangan undang-undang anti kekerasan terhadap perempuan atau RUU PKS ini. Nah, itu ya. Jadi saya sudah bicara lama di mana-mana mengenai ini jauh sebelum dibahas di dalam DPR, bahkan beberapa tahun berapa ya, saya tahun bicara di hotel tentang kekerasan seksual dari perspektif agama. Di UI saya bicara begitu dan semuanya gitu. Karena itu saya merasa diri orang yang paling kecewa atas penundaan RUU kekerasan seksual. Suatu pernyataan yang kami dari Komnas Perempuan dulu ya, tahun dulu itu menyatakan bahwa kekerasan seksual sangat besar, terjadi di mana-mana, tidak mengenal identitas, pelakunya tidak kita kenal apapun identitasnya, terhormat, dianggap terhormat atau tidak terhormat, itu melakukan kekerasan di ruang apapun, dalam keadaan apapun perempuan itu, pakai di kendaraan, jalan, pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, semua bisa terkena, artinya menjadi korban kekerasan seksual. Nah, bahasa kami waktu itu adalah kekerasan sudah taraf genting. Bahasa kami adalah kegentingan kekerasan seksual. Atau dalam bahasa yang lain adalah kekerasan seksual yang dialami kaum perempuan sudah dalam kondisi darurat untuk segera ditangani
secara tepat, adil, komprehensif dan holistik. Bahasanya begitu. Bahasanya begitu. Adil. Keadaan darurat ini tercermin dari kejadian kekerasan seksual di semua ranah. Gitu, personal, publik, negara, dan terdapat menimpa korbannya dari usia balita, lansia, tingkat pendidikan, profesi. Korbannya meliputi perempuan yang penyandang disabilitas, migran, PRT, tempat kejadian di rumah, di angkutan umum, di sekolah, di universitas, tempat kerja maupun di tahanan. Nah, begitu keadaannya. Ini ngerti nggak nih orang-orang nih keadaan begitu itu. Nah, persoalannya apa? Orang menganggap bahwa itu persoalan ada dua, persoalan moralitas, persoalan kekuasaan. Saya sama sekali menolak moralitas itu. Biasanya moralitasnya adalah perempuannya yang disalahkan atau pelakunya yang apa kayak gitu-gitu. Fakta-fakta yang ditemukan tadi seperti yang saya katakan tadi itu menyangkut siapapun di ranah apapun dan sebagainya. Nah, memang kalau saya membaca saya begini, tadi sedikit saja sebetulnya yang diungkapkan pasal berapa yang keberatan itu tadi, pemaksaan perkawinan tadi ya. Nah, ini. Jadi tampak sekali bahwa pengetahuan keagamaan para siapa sih wakil rakyat ya, yang mengaku dirinya sebagai wakil rakyat itu sangat dangkal. Seharusnya sih bertanya dulu gitu, jangan menganggap bahwa dia orang terpilih hebat lalu seakan mengerti semuanya persoalan itu. Tanya dulu, tanya gitu. sorry nih kalau ada emosi dikit ini. Tapi juga sebetulnya saya kritik betul terhadap teman-teman yang aktivis yang masuk di sana. Tidak ada suaranya sama sekali. Banyak teman-teman saya. Mengapa diam saja? Itu jelas. Ketika belum masuk di situ, sama-sama berjuang dengan saya dan sebagainya untuk penghapusan kekerasan dan untuk apapun perendahan perempuan dan sebagainya. Tiba-tiba masuk di dalam ruang itu kok tidak ada suaranya. Lapor kayak kepada saya misalnya ada apa gitu loh. sorry aja. Ya teman-teman semua ada. Kalau boleh saya mengatakan itu ya pernah bersama-sama belajar lah dengan saya di mana gitu kan tentang isu-isu gender, perspektif Islam bagaimana. Nah, gitu ya. Baik, jadi apa namanya kekerasan saya malah begini, ada curiga mengapa kemudian yang muncul adalah ketahanan keluarga. Yang muncul dan diperjuangkan adalah ketahanan keluarga. Apa maksudnya? Kelihatannya ya, Allah alam saya belum tahu persis, tapi ada kecenderungan bahasa itu sangat manis, tapi maknanya adalah merumahkan perempuan nantinya. Bisa begitu. Memarginalkan perempuan. Iya, begitu. Mendomestikasi perempuan nantinya. Karena di dalam pikirannya adalah perempuan yang jadi masalah. Sumber fitnah, katanya gitu. Hadisnya jelas, saya tahu betul hadisnya sahih gitu itu. Gitu ya. Tentang ya ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Tidak ada sebuah fitnah yang membahayakan bagi kaum laki-laki kecuali perempuan. Apa maknanya? Apa maknanya? Tiba-tiba dimaknai bahwa perempuan adalah sumber kekacauan sosial. Begitu. Sumber petaka sosial. Kok bisa begitu? Dan memang hampir banyak stigmatisasi itu di banyak sekali tafsir. Tentang pernyataan-pernyataan keagamaan. Ya. Jadi ini juga membedah ini saja memerlukan waktu yang panjang sekali untuk memberi makna. Apa sih makna dari hadis tadi? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Gitu. Itu aja panjang sekali. Perempuan yang
kehadiran di luar nggak pakai merangsang lalu disalahkan perempuannya. Kan gitu. Otaknya laki-laki kok, yang salah laki-laki kok gitu. Dan kita sering sekali menyetujui hal itu. Kita sering sekali menyetujui hal itu. Kita juga, semuanya juga iya. Kenapa tidak biarkan aja sama saja di luar mau dia apa, tapi kita tetap menghormati dia, mau kerja apa kek. Jadi sebetulnya negara memberi ruang aman bagi perempuan dimanapun dia berada dalam keadaan apapun, karena sebuah tindakan yang salah itu. Jadi yang dihukumi seharusnya tindakan, bukan identitas. Bukan identitas itu, bukan kehadiran di luar dan tidak di luar, di rumah dan atau di ruang publik atau di ruang domestik. Tapi ya pokoknya yang melakukan pelanggaran hukum dalam arti tindakan-tindakan yang menyakiti orang, merendahkan orang, atau ekspresi-ekspresinya itu mencelakakan orang lain, itu yang harusnya dihukum. Nah, itu apa ya? Sebetulnya kalau ditanya soal agama, mengapa ditanyakan kepada agama? Agama, seluruh agama saya bilang menentang segala bentuk kekerasan atas nama apapun. Itu sudah jelas sekali. Etika sosial, etika kemanusiaan, agama, apapun. Jadi bukan problematik sebetulnya. Apa yang disebut dengan agama? Yang disebut dengan agama itu tafsir, patriarkisme. Yang itu saya kira yang jadi masalah besar. Yang pengetahuan tentang ini sangat jarang sekali, masih dalam perjuangan lah. Kita masih di perjuangan. Saya ingin sekali sebetulnya dirinci deh, apa sih masalahnya? Argumentasinya apa? Masing-masing pasal itu apa? Gitu. Mungkin jadi iya, ya silakan. Kalau mau, misalkan gini, ini terkait saya pernah berdiskusi dengan salah satu asatid di pondok. Saya pernah menanyakan bahwasanya terkait kekerasan seksual, karena beliau ini cukup mengikuti tentang fenomena RUPKS ini. Iya. Misalnya di pasal 11 ayat 3, kekerasan seksual merupakan peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. Nah, saya coba menanyakan sama salah satu asatid ini, bagaimana tanggapan jenengan kalau misalkan jenengan menolak ajakan jenengan untuk berhubungan suami istri tanpa uzur syar'i. Nah, karena beliau mengatakan seperti ini, Bu ya. Ya. Saya tahu betul bahwasannya dalam pembahasan orang-orang yang pro dengan RUPKS ini, kita mengajak ini nggak boleh memaksa kepada istri kita. Nah, ketika begitu berarti itu apa sih namanya, landasannya beliau ini, kita boleh memaksa istri kita walaupun istri kita nggak mau, tetap memaksa. Istri boleh menolak kecuali ada uzur syar'i dengan landasan apa sih namanya, hadis Nabi, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata rabbana la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istri enggan dan menolaknya hingga suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Nah, ini landasan yang menjadikan kalangan-kalangan NU terutama, misalnya nggak semuanya mungkin ya, tapi ini diskusi saya dengan salah satu ustadz di pondok, landasan beliau ini. Karena kalau dalam fikih, ketika istri menolak ajakan suami, maka itu dianggap nusyuz. Jadi apa namanya, suami ini udah nggak berhak lagi untuk memberikan nafkah, udah nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kira-kira begitu Bu ya landasan. Iya, udah lama saya tahu sekali. Saya ketemu juga dengan kiainya yang udah DPR. Iya, di Kediri itu mengkritik saya. Begini loh, ada banyak sekali hadis, tapi hadis yang ini memang sahih. Yang lain itu idza da'a rajulu imra'atahu falta'tihi wa in kanat ala dhahri qatabin. Tuh, meskipun
sedang di atas punggung unta. Unta, coba. Di mobil bagaimana? Kalau yang di mobil bagaimana? Ada lagi, ada Rasul Imam tadi wa in kanat alat tanur, meskipun sedang di dapur. Oh, gitu. Itu ada di hadis-hadis di pesantren itu, uqudul lujan fi bayani huquqiz zaujan itu banyak sekali. Ya, saya sudah membahas kitab yang ada di situ, sangat misoginis, diskriminatif, yang terus dipertahankan, terus diperjuangkan, kritisisme terhadap itu sangat resisten, gitu tuh. Nah, yang hadis yang sahih memang itu, idza da'a ar-rajulu imratahu inda ja'alud imratahu ila firasyi fa'abat fabaltaghad bana la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Gini, ini panjang nih kalau menjelaskan ini nih. Benar. Jadi di situ gini ya, artinya sebetulnya inilah problem bahasa, problem pembacaan tekstual. Tidak membahas tentang bagaimana sih maknanya yang dalam. Ini sangat diskriminatif. Oh, nggak ingat tuh diskriminatif. Jadi saya bilang diskriminatifnya gimana gitu kan ya. Jadi di situ sebetulnya artinya idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi fa'abat min ghairi udhrin, gitu ya. Itu yang catatan. Kedua, bata ghadbana, marah misalnya. Itu. Di sana min ghairi udhrin ma lam yushghilha 'anil fara'id au yadurruha. Tuh, nggak ngerti tuh yang ada dua, yang catatan keduanya itu. Malam yushghilha 'anil fara'idhi, sepanjang tidak disibukkan, sedang sibuk mengerjakan kewajiban-kewajibannya, au yadurruha, atau kalau dia datang merasa sakit. Nah, merasa sakit. Saya tahu betul ini menjadi momok besar sekali, ketakutan yang besar sekali, ajaran yang terus-menerus diajarkan secara doktriner itu di pesantren-pesantren itu. Iya toh? Benar. Nah, kita nggak bisa bertanya toh. Karena kiainya nggak boleh menentang toh. Benar. Ya udah, saya itu sudah pengalaman lah diadili oleh para kiai juga. Tenang aja. 300 kiai, 300. Ya, ya. Gara-gara bicara begini-begini ini. Jadi kalau sebetulnya tidak boleh lagi sakit, lagi capek, lagi apalah nggak enak badan. Atau kalau berhubungan itu sakit. Itu yang nggak boleh. Gitu. Terus yang kedua, la'anat hal malaik. Artinya apa sih la'anat hal itu? Saya sudah menulis nih di dalam apa itu? Syarah Uqudul Lujan. Ta'liq wa takhrij syarah Uqudul Lujan fi bayan huquqiz zawjain. Cari itu bukunya itu bahasa Arab. Yap. Ta'liq, catatan. Wa takhrij, dan analisis, penilaian atas hadis-hadis yang ada di situ. Fi syarhi Uqudul Lujan. Gitu. Jadi saya menyampaikan la'ana itu ib'adun 'anir rahmah. Makna laknat itu begitu. Ini juga problem penerjemahan dalam bahasa yang sebetulnya di sananya mempunyai nuansa tertentu, kita menerjemahkan dengan nuansa kita. Kutuk, begitu. Laknat kok kutuk? Itu juga menjadi masalah yang mempengaruhi cara berpikir kita, cara respon-respon kita. Ib'adun 'anir rahmah, dijauhkan dari kasih sayang. Loh ya iya pantas dong. Kalau nggak mau jadinya kenikmatan kasih sayangnya hilang. Nggak ada kasih sayang tuh. Sampai pagi saja tuh. Sampai subuh saja. Kalau sudah tidur bangun lagi, ya sudah nggak ada lagi. Ya sudah segar lagi. Tadi aja emosi. Terus menerus hingga. Jadi nggak terjadi kasih sayang di antara kedua orang itu. Memang betul.
Jadi itu betul, tapi maknanya begitu. Min ghairi udhrin. Jadi tidak ada alasan apa-apa menolak. Dan dia tidak capek, tidak sakit, tidak ada persoalan. Itu dalam keadaan sigar bugar, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan menolak. Nah ini masalah. Memang. Coba kita paham nggak mengenai nusyuz itu apa? Nah, kita juga mengeneralisasi tentang makna nusyuz itu. Semua yang tidak ikut, tidak nurut berarti nusyuz. Ya tidak. Tidak begitu. Jadi nanti kaedah-kaedahnya ini bahaya juga sih kalau an-nafaqatu fi muqabalatil istimta'. Itu kaedah dalam fikihnya. An-nafaqatu fi muqabalatil istimta'. Jadi seakan-akan menjadi pemilik karena ada uang nafkah. Ini juga harus dibongkar basisnya. Pemahaman relasi ini apa sebetulnya, relasi apa? Panjang nih kalau menjelaskan nih. Akad yatadhammanu milkal istimta' fi bud'il mar'ah. Begitu. Jadi coba aja seluruh pandangan fikih mengatakan nikahu itu aqdu tamlik. Aqdun yatadhammanu milkas istimta'ir rajuli fil mar'ah. Gitu. Tidak sebaliknya. Jadi makanya ini juga saya membahas mengenai masalah akad ini harusnya akad ibahah saja, bukan pemilikan. Masing-masing punya hak atas dirinya sendiri terhadap yang lain. Itu harus dirubah definisinya juga. Ini saya tahu semua 99% masih akan mengatakan begitu. Sehingga nanti nusyuz. Nah, sekarang nusyuz. Laki-laki juga bisa nusyuz. Perempuan juga, laki juga bisa nusyuz. Jangan nusyuz. Wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihi ma yusliha bainahuma sulhu khair. Misalnya begitu. Jadi hanya karena persoalan seks maka perempuan tidak bisa melayani seks, itu maka perempuan dianggap sebagai nusyuz. Nusyuz nanti hukumannya macam-macam, dipukul juga boleh. Kalau bisa. Bagaimana juga? Bagaimana kita menafsirkan itu? Adribuhunna. Pukullah mereka. Bagaimana citra kita agama bahwa agama membolehkan pemukulan terhadap perempuan? Justifikasi itu dari ayat itu juga. Tapi saya tidak berpikirkan begitu. Aneh sekali perintah al-amru yaqtadil wujub. Jadi melakukan kekerasan menjadi wajib. Bagaimana itu? Masa ada amar kok untuk sesuatu yang buruk, yang bertentangan? Nah, gitu. Nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi sekarang ya sudah nanti. Ini karena kamu, makanya saya bilang tadi satu-satu deh masalahnya apa. Ya. Baru satu saja panjang sekali toh. Baru satu saja sudah panjang sekali pembahasannya. Apalagi berapa pasal tuh di RUU itu. Oh gitu ya. Menolak begitu ya. Jadi sekarang bagaimana kalau istri pengen? Dan ditolak oleh suaminya. Apa memang perempuan tidak pengen? Tidak punya hasrat seksual? Oh, bisa lebih besar daripada laki-laki. Hasrat seksualnya. Kita ini punya cita tidak berdasarkan pemikiran kita, bukan berdasarkan pemikiran pengalaman perempuan sendiri. Oh gitu. Jadi seharusnya digali bahwa perempuan juga punya hasrat seksual. Perempuan juga punya hak-hak yang mungkin lebih tinggi daripada ada yang laki-laki kewalahan toh melayani. Yang kewalahan toh, bagaimana? Kalau nggak dipenuhi bagaimana? Perempuan kecewa tidak?
kecewa. Ya kecewa pasti.